Halo traders, mungkin kalian ada yang mau tanya ya, gimana sih caranya untuk mengetahui tanda-tanda suatu tren akan berakhir ya, dan indikasinya bahwa tren itu akan berubah arahnya. Misalnya dari tren bullish lagi naik, terus apa sih tanda-tandanya bahwa tren bullishnya bakal berakhir, lalu indikasi mau balik arah menjadi bearish, dan demikian juga sebaliknya. Pada video kali ini saya akan bahas untuk mengetahui cara identifikasi suatu tren akan berakhir. Ini penting banget ya buat kita menganalisis market secara teknikal. Oke, jangan lupa like dan subscribe dulu YouTube channel ini ya. Kalian bisa aktifkan juga tanda loncengnya, diklik ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru yang kita upload di sini. Oke. Oke traders, langsung aja kita bahas ya teorinya dulu nih, nanti baru kita ke MetaTrader ya. Cara mengetahui tren akan berakhir ya. Oke, saya akan bahas. Nah, ini satu dasar dulu ya. Ada satu teori yang dijelaskan di sini di dalam buku Technical Analysis of the Financial Markets karya John G. Murphy. Disebutkan bahwa ada dua kondisi yang bisa memberikan petunjuk berakhirnya sebuah tren. Dua kondisi di market yang bisa memberikan petunjuk berakhirnya sebuah tren. Nah, kondisi apakah itu ya? Yaitu non-failure swing dan failure swing ya. Yang pertama, kondisi non-failure swing adalah sebuah pergerakan harga yang langsung menembus titik top atau bottom terakhir. Jadi ini baik bullish ataupun lagi bearish trend ya. Lalu yang kedua, non-failure swing itu tidak ada pullbacknya. Jadi begitu ditembus, di break, harga nggak retest lagi ya ke harga yang ditembus tadi, atau tidak ada pullback. Jadi langsung terjadi penembusan dan harga mungkin langsung bergerak cepat. Ya, oke sobat trader. Nah, nanti kita akan lihat lagi ya satu persatu. Nah, ini contohnya untuk non-failure swing ya. Ini menurut si tadi ya, G. Murphy itu ya. Oke, untuk kondisi non-failure swing adalah sebuah pergerakan harga yang langsung menembus titik top atau bottom terakhir. Oke, ini katakanlah ini lagi bullish trend ya di sini. Ini kan bullish trend. Nah, ini adalah titik low terakhir, swing low, dan ini adalah high terakhir. Oke. Nah, dalam pergerakannya ini kan lagi bullish sobat trader. Lalu titik low terakhirnya ini, swing low terakhir, higher low ya. Higher low terakhir ditembus, di break, ada harga yang menembus lower tersebut, atau ini bisa jadi support ya. Nah, jadi kalau ada harga lagi pergerakan uptrend, tiba-tiba menembus yaitu swing low terakhir, nah itu adalah indikasi bahwa tren bullishnya akan berakhir ya. Jadi ini kita tandai, ini adalah titik C. Lalu dia akan naik lagi seperti menguji atau meretest lagi ya. Kalau di non-failure swing ini ada retestnya. Jadi naik lagi menguji level yang sudah di break tadi. Nah, ini kan membentuk membentuk swing high. Nah, ternyata swing high-nya tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi yang tadinya ini bullish ya, break lalu bikin swing baru, swingnya ini jadi lower high ya. Demikian juga nanti turun lagi menembus lower atau swing yang baru dibentuk tadi. Nah, ini ya sobat trader, ini jadi indikasi bahwa tren yang bullish menjadi berakhir, lalu dipastikan lagi dengan swing high-nya lebih rendah dari high sebelumnya. Jadi berubah dari bullish menjadi bearish. Demikian juga ketika sedang pergerakannya lagi bearish ya. Jadi bearish di sini. Oke, bearish, lalu ini adalah high yang terakhir dan ini bottom terakhirnya. Ya, ini kan lagi bearish nih. Ya kan? Harusnya kan dia bergerak terus bearish. Tapi begitu nyentuh bottom yang terakhir, ada pergerakan lonjakan harga yang menembus titik swing high terakhir ya. Katakan ini A ya, B, lalu C-nya di mana? C-nya menembus atau lebih tinggi daripada swing high terakhir ya. Ini sudah menembus. Nah, kalau di struktur market ini namanya break of structure ya. Nah, ini sudah break of structure, berarti yang tadinya bearish indikasi berubah tren, bukan berubah tren tapi indikasi trennya mulai melemah, berakhir karena ada high yang lebih tinggi yang daripada sebelumnya. Lalu harga turun ya, menguji atau retest, tapi penurunannya tidak lebih rendah daripada swing low terakhir di bottomnya.
Nah inilah jadi menandakan bearish trendnya berakhir satu, lalu ditandai dengan adanya retest membentuk swing low tapi lebih tinggi daripada low sebelumnya, berubah menjadi bullish. Bagaimana dengan non failure? Nah kalau non failure langsung menembus ya, dan ini kan saat lagi uptrend ya, lalu bottomnya ditembus ya, dan pergerakan harganya mungkin langsung ke bawah gitu ya, jadi tidak retest ke lower yang ditembus tadi. Demikian juga ketika lagi kondisi bearish trend, lalu high terakhirnya ditembus ya, di break, dan tidak terjadi lagi retest atau pullback ke support yang menjadi resisten yang menjadi support tersebut. Ini bedanya failure dan non failure swing ya, tapi secara teknikal cukup mudah untuk dipantau di MetaTrader-nya ya Sobat Trader. Langsung aja praktek nih, gimana cara mengetahui tren akan berakhir. Sebenarnya dibanding dari dua kondisi failure dan non failure tadi, ada cara yang lebih mudah dan sederhana, yaitu dengan menggunakan trend line. Contoh ya, kita ini abaikan dulu yang di sini ya. Kita lihat ini lagi uptrend ya untuk USD Kanada time frame H1. Ya, kalau uptrend berarti kita bisa menggunakan garis trend line menghubungkan lower dengan lower ya, ini menjadi support trend line. Selama harga berada di atas support trend line berarti kan masih bullish. Kemudian harga break support trend line tersebut. Ini indikasi ya, indikasi bahwa tren yang lagi bullish kemungkinan bakal berakhir ya, ditandai dengan low-nya ini lebih rendah daripada low yang terakhir. Ya, kemudian harga naik lagi, ternyata swing high-nya sampai di sini aja, lebih rendah daripada swing high sebelumnya. Jadi dengan trend line aja cukup mudah ya. Lalu kita juga pakai yang tadi ya, yang failure dan non failure lah gitu ya. Kita lihat, kita tandai, karena ini lagi uptrend maka kita tandai lower terakhirnya ya. Oke, lower terakhirnya kita bisa aja kita dipakai di sini. Misalnya inilah, ini deh ya. Oke, ini aja ya. Oke, ini A berarti ya. Oke, ini berarti A, yaitu low terakhir. Oke, ini berarti A ya. Lari-lari dia. Oke, ini A. Oke, trader. Lalu ya, ini swing B ya. Ya, ini yang titik tertingginya B. Oke, Sobat Trader. Nah, ternyata pergerakan harga menembus lower yang terakhir ini ya, si A ini ya. Nah, ini dia nih. Nah, ya, kita lihat. Jadi ini sudah indikasi tren harga yang lagi bullish menjadi melemah atau siap-siap berakhir, dan dikonfirmasi lagi ketika harga naik lagi ya, menguji lagi atau retest lagi ya, ternyata cuma sampai sini ya. Karena bisa aja kan habis break ternyata harga balik lagi ke sini. Nah, ini berarti trennya masih bullish gitu. Tetapi setelah dia break ya di low terakhir, lalu ada koreksi atau pullback membentuk swing high, ternyata high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi ini indikasi bahwa tren bullish berakhir dan siap-siap bahkan berubah atau reversal menjadi bearish. Oke Sobat Trader, cukup mudah ya untuk bisa kita lihat di pergerakan market ya. Oke, ini contoh kondisi lagi bullish ya, menjadi melemah trennya lalu menjadi bearish. Oke, gimana kalau saat lagi bearish kebalikannya ya. Nah, ini bisa kita ambil contoh ya. Oke, kita ambil contohnya. Nah, ini kan lagi bearish, kita ambil yang terakhir aja ya Sobat Trader. Nah, kalau pakai trend line kan kita lihat ini ya seperti ini ya. Oke, tapi kalau misalnya pakai yang tadi ya, kita buat ini sebagai A-nya ya. Oke, kemudian B-nya itu berarti ini karena ini sama ya, B-nya di sini saja. Ya, jadi kan swing-nya ya, swing low-nya. Jadi ini bottom-nya yang terakhir ya. Nah, kemudian Sobat Trader, harga ya kita lihat ini masih datar. Nah, ini ya, harga break ya, break level tertinggi yang terakhir. Ini C berarti ya. Kita lihat. Jadi kalau Sobat Trader melihat kondisi seperti ini, maka ini menandakan bahwa bearish ya mulai
berakhir dengan ditandai dengan high terakhir di break ya. Lalu apakah harga akan balik lagi menjadi turun lagi? Nah, kita lihat ya, harga tidak membentuk lebih lower yang sama ya dengan ini ya. Karena kalau bisa aja dari sini terus balik lagi ke sini, itu berarti masih bearish. Tetapi ini kita lihat setelah menembus high terakhir, kemudian koreksi turun, pullback, dan dia naik lagi ya. Ini menandakan bahwa bearish berakhir dan sekarang berubah menjadi bullish. Karena apa? High lebih tinggi dari high sebelumnya, low lebih tinggi daripada low sebelumnya. Oke sobat trader, jadi tadi ada dua cara. Yang pertama dengan trendline dan juga dengan kondisi failure dan non failure swing. Oke sobat trader, demikianlah tadi saya sudah jelaskan cara mengetahui suatu tren akan berakhir ya. Cukup mudah ya, semoga kalian bisa jadi mengetahui ya apa yang sudah kita jelasin di video ini. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Buat kalian yang belum punya akun trading ya, khususnya di broker lokal nih, kalian belum punya akun trading, yuk buka aja akun di PT Java Global Future, broker lokal terpercaya di Indonesia. Kalian akan dapetin banyak edukasi, juga signal gratis dan layanan webinar dan lain-lain. Oke, sampai jumpa lagi.